Ada banyak orang yang bingung waktu mau melakukan transaksi saat di luar negeri, atau saat mengirimkan dana dari luar negeri ke Indonesia. Biasanya kita akan direpotkan dengan nilai tukar atau fee pengiriman dana. Untuk itulah Wise didirikan, perusahaan tech company dari Inggris ini ingin membuat pemindahan uang yang lebih cepat, murah, dan transparan. Perusahaan ini ternyata sudah ada cukup lama di Indonesia. Bagaimana kiprahnya selama ini dan apa rencana berikutnya? Berikut ini wawancara khusus dengan Elian Ciptono, Country Manager Wise. Oke, terima kasih Mas Elian atas kesempatannya untuk berbincang-bincang dengan Kontan. Nah, mungkin ada beberapa pertanyaan nih soal Wise kan. Sebenarnya kalau Wise ini kan sudah lama ya, cukup lama dari 2011 sampai sekarang di global. Tapi kalau di Indonesia sendiri kan 2021 ya Mas ya? 2021. Oke, mungkin boleh nggak sih Mas diceritain 2021 sampai 2023 ini seperti apa pencapaiannya, perkembangannya Wise di global dan di Indonesia sendiri seperti apa? Ya, oke. Mungkin sedikit overview dulu terkait Wise ya. Wise itu kan global technology company. Kami ingin membangun cara terbaik untuk memindahkan uang antar negara di seluruh dunia. Nah, makanya kita punya misi itu Money Without Borders, atau bahasa Indonesianya uang tanpa batasan. Jadi kami ingin mengempower individu maupun bisnis dengan cara terbaik untuk mengirimkan uang antar negara, yaitu cara yang lebih cepat, lebih murah, transparan, dan juga lebih mudah. Kalau kita lihat secara milestone, mungkin pertanyaannya karena global dan Indonesia, saya mulai dengan global dulu ya. Wise itu pertama kali didirikan tuh tahun 2011 di UK dengan nama TransferWise. Jadi dulu namanya lebih terkenal dengan nama TransferWise. Itu awal mulanya memang didirikan untuk mengadres problem pengiriman uang antar negara. Karena intinya si co-founder kami itu kurang happy dengan layanan pengiriman antar negara yang tersedia, karena mereka merasa ini kok prosesnya lama, memakan waktu berhari-hari, biayanya tidak transparan, ada hidden markup-nya, dan juga mahal. Makanya mereka menciptakan Wise. Nah, dari 2011 itu kita terus berkembang, tapi kita selalu punya satu misi yang sama, itu Money Without Borders. Dan kami selalu berkaca kembali ke customer kita itu membutuhkannya apa. Makanya kalau tidak salah beberapa tahun setelah kami meluncurkan cross-border payment services itu, kami juga meluncurkan yang kami sebut multi-currency account. Multi-currency account itu intinya adalah sebuah akun yang bisa digunakan oleh para pengguna Wise untuk menyimpan berbagai mata uang di dalam satu akun Wise. Jadi bukan cuma terpatok ke satu currency, tapi kami menyediakan 50 jenis mata uang di satu akun Wise. Tidak lama setelah itu, karena demand dari customer, kami juga meluncurkan Wise Debit Card. Jadi idenya adalah dengan satu debit card, itu customer bisa berbelanja di seluruh dunia dengan langsung memotong saldo mata uang yang mereka punya tanpa ada biaya tambahan lain. Nah, jadi dari situ terus berkembang dengan cara feedback loop dari customer. Kalau di Indonesia, milestone-nya itu di 2018, kita meluncurkan layanan pertama itu pengiriman uang ke Indonesia, dari luar negeri ke Indonesia. Jadi targetnya adalah rekan-rekan diaspora kita di luar negeri. Dan ini feedback-nya positif ya, banyak yang pakai. Tapi kita lihat kemudian makin kesini kok semakin banyak orang yang semakin aktif menggunakan e-money. Nah, makanya kita address tren itu dengan meluncurkan pengiriman uang ke Indonesia langsung ke akun e-money. Jadi yang dulunya cuma bisa ke akun bank, kita tambahkan e-money. Dari permintaan customer, di tahun 2021 itu kita meluncurkan pengiriman uang dari Indonesia ke luar negeri. Jadi dengan layanan ini dan juga dengan lisensi kita sendiri dari Bank Indonesia, customer Indonesia bisa mengirimkan uang ke 70 lebih negara dengan cara yang mudah, cepat, dan murah langsung dari aplikasi Wise. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi, di Indonesia kan ada 270 juta penduduk ya, yang masing-masing kebanyakan sudah punya aplikasi keuangan atau perbankan favoritnya mereka sendiri. Kita melihat alangkah lebih mudahnya dibandingkan mereka harus membuat aplikasi atau akun baru, lebih mudah lagi kalau mereka bisa menggunakan layanan yang sama baiknya langsung dari aplikasi perbankan mereka. Makanya di 2023 ini kami meluncurkan kerjasama dengan Bank Mandiri. Jadi dengan kerjasama ini jutaan penduduk pengguna Livin by Mandiri
bisa menggunakan digital transfer untuk falas langsung dari aplikasi Livin ke 24 negara di dunia, itu powered by Wise. Jadi kedepannya mungkin kami masih tetap ingin mencari inovasi atau produk layanan yang dibutuhkan oleh customer, dan kami berharap semakin banyak kerjasama serupa lah di Indonesia. Oke, tapi kalau Mas Elian sendiri melihat tantangan dan peluang di tahun-tahun berikutnya nih untuk Wise itu apa sih Mas? Kalau dari sisi peluang sih, saya melihat peluang terbesar itu ada di market size Indonesia itu sendiri. Karena kalau kita lihat Indonesia sebagai pasar remitansi kan skalanya signifikan ya. Kalau data World Bank itu ada sekitar 10 miliar US dollar uang yang dikirimkan kembali ke Indonesia pada tahun 2022, dan 5 miliar US dollar yang dikirimkan dari Indonesia ke luar negeri. Nah, kita lihat ini trennya akan terus naik, karena banyak forecaster atau ekonom itu meramalkan di tahun 2030 Indonesia akan jadi negara secara ekonomi ke-7 terbesar di dunia. Dan ini ketika pertumbuhan ekonomi secepat itu pasti akan sejalan beriringan dengan kebutuhan cross-border payments. Jadi industrinya akan semakin besar. Nah, dengan demand yang begitu besar, pastinya akan semakin banyak orang yang membutuhkan layanan yang lebih baik, khususnya digital. Triggernya itu saya rasa waktu pandemik, bahwa ketika semua orang melakukan lockdown, orang-orang yang dulunya selalu melakukan remitansi secara konvensional atau cash base, itu langsung serta-merta mencari layanan digital yang bisa mereka gunakan. Dan itu stickiness-nya tinggi. Jadi kalau orang sudah menggunakan layanan digital, mereka akan cenderung selalu pakai layanan digital, karena itu lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Kalau dari sisi tantangan, kita melihat itu ada dua ya, dari sisi industri dulu, dari sisi customer, kita melihat tantangannya adalah pemahaman customer tentang hidden fees. Kalau di Wise itu kita melihatnya banyak fee itu yang masuk sebagai markup nilai tukar, yang seringkali tidak disadari customer. Contohnya, kita melakukan studi belum lama ini, di tahun 2022, ada 15 triliun yang dibayarkan customer untuk biaya transaksi falas. 45%-nya itu dibayarkan dalam bentuk hidden fee atau markup nilai tukar, yang customer itu tidak sadari. Nah, ini tantangan yang sangat besar bagi customer di Indonesia. Kalau untuk Wise, kita memang secara branding sudah kuat di luar negeri, tapi di Indonesia kita masih pemain baru. Jadi tugas kita adalah menciptakan brand awareness terkait Wise, dan rencana kami ingin memadukan ini dengan memberikan campaign edukasi terkait transparansi biaya maupun hidden fees bagi customer, sehingga mereka bisa memilih layanan yang terbaik bagi mereka. Baik. Mungkin yang terakhir dari saya Mas nih, kira-kira apa sih di 2024 nanti untuk ekspansinya yang paling nggak jangka pendek? Ya. Untuk jangka pendek sih kita berencana untuk terus memperbaiki layanannya, karena intinya pilar-pilar misi kita itu akan terus kita coba perbaiki. Jadi kami ingin sebisa mungkin menghadirkan layanan yang semakin cepat, semakin murah, semakin mudah untuk digunakan, dan juga lebih transparan. Dan juga kami juga ingin mengeksplor peluang-peluang kolaborasi atau kerjasama dengan industri keuangan di Indonesia untuk menghadirkan layanan yang lebih baik bagi para customer. Mungkin sedikit untuk jangka panjang, kami juga akan terus berinvestasi pada infrastruktur pembayaran kita, karena di akhir hari infrastruktur inilah yang bisa mewujudkan layanan yang lebih baik bagi para customer. Baik, kalau gitu Ya, terima kasih banyak terima ya Mas kasih, atas Mbak Siska. kesempatannya. Sukses selalu. Terima kasih, sama-sama.